Cek satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue CP Sudirjen Channel. Baiklah teman-teman semua, kali ini gue bakal menyampaikan satu informasi yang cukup mengagetkan banget buat para konten misteri atau ghoster ya kayak gitu. Yang pertama gue mau nyampein ini hal yang cukup negatif dan juga berdampak cukup berbahaya untuk para ghoster yang ada di luaran sana kayak gitu ya. Dengan keterbatasan gue menyampaikan informasi ini dan mohon maaf atau mohon dimaklum jika penyampaiannya kurang begitu detail. Jadi gue cukup sedikit ngeri juga gitu ngebahasnya, soalnya ini ada 10 YouTuber misteri yang terkena dampak dari kontennya sendiri kayak gitu, terkait dengan perizinan tentang kontennya seperti itu. Masalahnya seperti ini ya, yang gua dapet nggak izin terlebih dahulu dengan rumah yang dia mau explore seperti itu. Nah, ini pengalaman gue pribadi. Dulu gue pernah konten misteri juga, makanya ini gue bahas ya. Itu setiap kali gue konten misteri dan gue mendapatkan lokasi yang memang cukup bisa dikatakan cukup memenuhi untuk konten gue ya. Berdasarkan pengalaman gue, dulu gue pernah konten misteri seperti itu teman-teman, dan gue nggak sembarangan, gue juga ada perizinannya. Contohnya di situ ada security atau enggak ada orang-orang sekitar yang mengetahui jika kita itu sedang berkonten di rumah kosong tersebut. Nah, jadi buat teman-teman semua, kedepannya kita nggak boleh sembarangan lagi cari lokasi-lokasi yang memang terkesannya kita seperti mencuri seperti itu ya. Dan informasi yang gue dapat itu katanya sih ada 30 item di rumah yang sudah terbengkalai, tapi salah satu hak warisnya yang nggak setuju jika rumah tersebut dieksplor ya, karena terkesan menakut-nakuti seperti itu. Dan kalau menurut gue sih itu ya memang konten-konten yang seperti itu yang memang titik keseramannya itu loh yang dicari seperti itu. Terlepas ada hantunya atau tidak, kita yang paling kita bahas itu adalah ceritanya kayak gitu. Dan juga selain ceritanya yang cukup menarik seperti itu, dan kita pun di situ sebagai YouTuber misteri nggak ada kepikiran yang namanya kita untuk mencuri ya barang-barang tersebut. Contohnya gue dulu pernah juga masuk ke salah satu rumah yang terbengkalai yang cukup luas dan bisa dikatakan mewah. Dan di situ pun masih ada barang-barang yang berserakan. Jangankan gue untuk mencuri, untuk menyentuhnya aja gue nggak berani kayak gitu teman-teman. Ya, makanya dari 10 ghoster itu menurut gue ya, itu dia nggak mencuri sih kalau menurut gue ya itu ya. Nggak tahu kalau pendapat yang cerita yang sebenarnya seperti apa. Jadi menurut gue mereka itu gue yakin nggak mencuri, karena dia hanya mencari cerita yang cukup menarik untuk dipertontonkan dan menampilkan view-view yang cukup mengesankan seperti itu. Intinya nggak lebih dari hal-hal yang misteri lah ya, apalagi kita mencuri, dan itu nggak ada terlintas di dalam pikiran gue untuk yang namanya mencuri barang-barang orang lain walaupun itu udah nggak ada pemiliknya. Dan gue harap semua ghoster itu satu pemikiran sama gue kayak gitu ya. Terus juga sepengalaman gue ya, kita minta izin itu perlu banget ya, kayak semacam ke penjaganya itu ada security atau juga ada tetangga yang mengetahui seperti itu. Walaupun rumahnya udah nggak ada yang nempatin dan juga ada pihak keluarganya juga jauh,
setidaknya ada orang yang dekat dari rumah kosong itu dan kita meminta izin kepada beliau. Jika memang tidak diizinkan ya udah nggak usah memaksakan seperti itu ya. Kalau memang diizinkan ya langsung aja kita syuting di situ di lokasi. Dan itu pun biasanya nggak gratis ya. Mungkin ada juga yang sebagian yang free, ada juga sebagian yang bayar ya. Jadi untuk konten-konten misteri yang masuk 10 channel yang dicari oleh pihak kepolisian kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih dan gue juga nggak tahu ya internalnya seperti apa seperti itu. Jadi gue harap ini harapan gue ya buat para ghoster untuk lebih teliti lagi aja untuk meminta perizinan dan nggak boleh sembarangan kita ambil lokasi seperti itu. Memang terkadang saya sebagai ghoster juga gitu, terkadang ada hasrat untuk mengeksplor suatu tempat yang memang itu sudah kita incar beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Pokoknya kita penasaran lah. Dan gue harap sih itu kita jangan terlalu memaksakan diri ya, karena itu beresiko teman-teman. Beresiko buat kita juga, buat konten kita juga kayak gitu. Jadi gue harap sih kalian gue harap sih kalian gak begitu penasaran dengan lokasi-lokasi yang memang sulit untuk meminta perizinan. Sekalipun lokasi itu memang angker atau menarik untuk kita bikin konten seperti itu. Jadi saran gue lebih baik kita berhati-hati dan cari aman. Jangan kita mengambil lokasi demi konten dan pada akhirnya berbahaya buat konten kita sendiri seperti itu ya. Mungkin segitu aja penyampaian gua di malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dimengerti ya, karena ini adalah negatif banget gitu sampai ke situ kayak ya. Jadi gue nggak mau lagi ada kejadian konten horor yang sampai terlibat dengan hukum kayak gitu ya. Segitu aja dari gue. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Walaupun video ini tidak menarik, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Segitu aja, gue coba Dirjen Channel. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you until next time.